Pekan kejuaraan terjadi di akhir pekan kemarin karena ada dua klub besar yang berhasil juara dari Inggris dan juga dari Spanyol. Mari kita bahas. Ya, back again with me in my channel Dave Revli di Liga Mondo juga pastinya. Sebelum mulai, gue pengen cerita dulu ya, di minggu kemarin gak ada video sama sekali karena gue menghandle salah satu kerjaan yang cukup baru. Dan gue pengen fokus ke pekerjaan gue dulu. Jadi sorry yang mungkin kemarin yang udah biasa sempet nonton video gue, dan kemarin gue nggak update sama sekali karena di tengah pekan juga nggak ada liga. Maksudnya ada pertandingan, cuman bukan dari Eropa, cuman La Liga doang yang digeser sama beberapa match dari Premier League, Arsenal sama Manchester City gitu kan. Jadi gue berpikir bahwa yaudah deh, nanti minggu ini gue fokus sama kerjaan dulu karena pembahasan di Eropanya lagi nggak ada. Untuk merangkum di pertandingan minggu tersebut nanti aja di minggu depan gitu, sekalian ngebahas final Copa del Rey dan juga kejuaraan dari Liverpool gitu. Gue mau mulai dari Copa del Rey dulu. Barcelona dan juga Real Madrid ya, perjalanan mereka untuk sampai di titik ini tentu nggak mudah ya gitu, terutama Real Madrid gitu. Maksudnya dari segi materi yang mereka punya, mereka unggul dalam segala hal kasarnya, harusnya gitu loh. Tetapi itulah indahnya sepak bola gitu lah. Di atas kertas lu mungkin punya pemain yang sangat-sangat berbakat dan sangat-sangat istimewa gitu, tapi ketika berada di atas lapangan, ketika individu-individu dengan nama besar ini disatukan, digabung gitu loh, mau nggak mereka untuk bisa bermain mengorbankan egonya untuk tim gitu loh. Dan bertahun-tahun kita lihat pemain-pemain dari Real Madrid, ketika ada pemain seniornya itu bisa. Dan terakhir ditunjukkan dari Toni Kroos di musim lalu, mereka juara Liga Champions bersama Real Madrid lah ya waktu itu kemarin. Ketika Toni Kroos cabut, sisa Luka Modric buat gue bukan tipe orang yang bisa mengangkat tim lah kasarnya. Ditambah kualitas dia yang di umur yang sekarang ini udah nggak seperform musim lalu. Murni musim lalu ketika lo masih bermain di Euro dan juga di Liga masih oke, tapi ketika masuk ke musim ini entah kenapa Luka Modric itu down banget gitu loh. Paling muncul 1-2 kali lah performance dia balik lagi seperti Luka Modric yang perform yang seperti kita tahu gitu loh. Tapi melihat kondisi tersebut di Real Madrid, gak adanya pemain senior, gue rasa pemain-pemain muda ini egonya naik semua dan gak ada yang bisa ngontrol gitu loh. Pun Ancelotti kalau menurut gue udah cukup kewalahan lah untuk mengontrol ego-ego para pemain ini juga gitu loh. Makanya di musim ini ya gue bisa bilang 80% gagal lah gitu loh. Kenapa 80% gagal? Karena di setiap ajang kompetisi atau di setiap ajang turnamen yang Real Madrid jalankan ya berakhirnya tidak ada yang membuahkan hasil positif sama sekali gitu loh. Dan 20%-nya gue bilang Ancelotti cukup berhasil untuk memaintain posisi Real Madrid di posisi yang kedua. Itu nggak mudah gitu loh. Dengan banyaknya pemain yang cedera, sampai dia bisa menuju mungkin bisa gue bilang perempat final Liga Champions, final dari Copa del Rey, final dari Super Copa juga. Terus ya udah itu ya. Ya maksudnya sampai di titik itu kan nggak mudah gitu lah. Artinya dia bisa membuat pemainnya perform sampai membawa Real Madrid di posisi tersebut di setiap kompetisinya gitu. Itu 20% yang gue bilang keberhasilan dari Carlo Ancelotti yang masih bisa mengontrol ego-ego para pemainnya untuk bisa terus memenangkan pertandingan lah gitu. Dan itu harusnya bisa dilakukan Madrid, dan Real Madrid harusnya bisa melakukan lebih dari itu gitu. Makanya gue bilang Ancelotti 80% gagalnya, 20% berhasil lah gitu. Dan gue bilang mungkin gue nggak secara frontal ya gitu, nggak secara langsung bilang bahwa Real Madrid tidak akan mendapatkan trofi di musim ini, gue nggak bilang gitu. Cuman
gue merasa ketika waktu itu di babak apa ya, kan playoff lawan City 16 besar, gue lupa dari Real Madrid itu lawan siapa ya. Gue dari situ udah sempet dari leg pertama lawan Arsenal ya, pokoknya gue dari situ bilang bahwa kayaknya Real Madrid nih nggak akan dapat trofi apa-apa gitu, karena gue berpikir bahwa ini pure musim untuk menyatukan 4 pemain yang luar biasa mereka gitu. Vinicius, Rodrigo, Mbappe, dan juga Bellingham. Murni untuk menyatukan itu. Plus ditambah setelah gue perhatiin cara bermainnya Real Madrid, setelah gue nonton beberapa match Real Madrid itu nggak punya pemain yang bisa mendistribusikan bola ke depan. Maksudnya mendistribusikan bola ke depan ini secara apa ya? Gue sih baru kelihatan di match kemarin ketika melawan Barcelona di Copa del Rey ya gitu. Memang benar bahwa nggak ada pemain yang bisa menggantikan peran Toni Kroos gitu. Tapi peran Toni Kroos kita lihat apa sih gitu kan? Kontrol tempo, terus juga bagaimana dia mendistribusikan bola, bagaimana dia mengatur serangan Real Madrid, kan itu ada di Toni Kroos tuh. Mungkin untuk mendistribusikan bola ke depannya ada, tapi untuk kontrol tempo, kontrol the game itu nggak ada. Setiap gue nonton match Real Madrid itu cara mendistribusikan bolanya mereka ketika nggak ada Toni Kroos itu benar-benar apa ya, enggak seenak dan enggak sebagus ketika ada Toni Kroos lah kasar gitu. Mereka bisa mendistribusikan bola ke depan gitu, tapi kadang di momen yang nggak pas gitu, atau positioning pemain depannya juga masih belum enak, karena yang ngontrol untuk mendistribusikan bola ke depan ini nggak ada gitu loh. Mereka cuma main mendistribusikan aja kasar gitu lah. Itu makanya gue bilang Ancelotti ya cukup gagal lah, dan itu apa ya melihat skuadnya yang begitu istimewa tetapi ya pemain belakangnya juga cedera banyak banget gitu kan, sering gonta-ganti, bongkar pasang pemain, ya sulit juga kalau menurut gue. Jadi itulah dari Real Madrid. Kalau dari Barcelona gue bilang itu faktor Hansi Flick banget ya gitu. Mereka Hansi Flick mungkin kalau di klub dia masih punya magis atau masih punya idealisme yang cukup luar biasa ya gitu, tapi gue nggak tahu juga kenapa dia di Jerman waktu World Cup kalau gue nggak salah dia gagal ya, nggak lolos grup kalau gue nggak salah juga waktu itu. Tapi ketika di klub ya entah kenapa pelatih ini perform gitu loh, dan dia berani untuk mengambil sebuah keputusan yang dimana kan dikhawatirkan kalau pelatih lain yang pengen membuat keputusan yang cukup radikal lah kalau gue bilang, biasanya pemain-pemainnya pada nggak mau ikut, tapi ketika Hansi Flick nurut aja lah kasar gitu. Dan buat gue itu faktor ya, salah satu faktor yang bisa membuat Barcelona sampai di titik yang sekarang gitu. Gue nggak banyak bahas Barcelona karena mereka dari zamannya Xavi, gue bilang kalau bisa pernah kok mereka menunjukkan permainan yang bagus gitu. Cuma gue nggak tahu kenapa Xavi waktu itu nggak ingin melanjutkan cara bermain bagusnya mereka. Super Copa di musim lalu itu bagus loh Real Madrid mainnya melawan Barcelona lawan Real Madrid gitu, menang 3-1 itu di bawah Xavi dan mainnya bagus banget kalau gue bilang. Itu makanya gue sangat menyayangkan aja ya waktu dipegang Xavi dan merubah permainan menjadi sangat-sangat bertahan kan gitu. Makanya ketika dipegang Hansi Flick, mereka hanya butuh ya kayak Liverpool lah gitu, sepersekian momen untuk bisa mencetak keunggulan dan mempertahankan keunggulan nih gitu. Walaupun cara bermain mereka yang cukup beresiko juga ya, high defensive line, terus juga beberapa kali udah lawan-lawannya udah bisa memanfaatkan, tapi tetap aja mereka sudah tahu bagaimana caranya mengembalikan keadaan untuk menang, dan mereka tahu banget caranya untuk cetak gol dan cara untuk menang. Jadi untuk Barcelona gue harap bisa sextuple, mengakhiri musim ini dengan mengawali musim depan dengan sextuple, karena Barcelona bisa melakukan itu. Tapi by the way gue lupa Barcelona tuh kayaknya nggak main deh di FIFA Club World Cup ya, kalau gue nggak salah nih, coba koreksi gue kalau salah gitu. Jadi itu untuk Real Madrid dan juga Barcelona di La Liga. Anjir 10 menit sendiri. Oke, gue mau pindah ke tanah Inggris. Mungkin nanti ada sedikit ya ke Italia, cuman gue mau ke Inggris dulu. Chelsea akhirnya berhasil menang ya. Walaupun Chelsea menang itu buat gue nggak menjamin sama sekali bahwa Chelsea bisa mengunci posisi mereka di zona Liga Champions di 5 besar ya.
karena masih harus menghadapi Liverpool, MU, Newcastle, dan juga Nottingham Forest gitu. Dan gue rasa ya mungkin 2 di antara 4 klub ini tidak akan melepas match ini begitu aja gitu. Maksudnya Chelsea harus benar-benar berjuang keras di 2 kompetisi, di Conference League udah semifinal, dan juga menuju ke akhir musim yang dimana mereka harus bisa finish di 4 besar gitu. Enzo Maresca mungkin udah bilang bahwa perjalanan tim dari musim lalu bertransisi ke musim yang sekarang itu udah sangat-sangat bagus, dan gue setuju akan hal itu. Tapi ketika lo udah melihat sebuah chance Liga Champions menjadi 5 slot, harusnya lo memiliki kesadaran bahwa ya Chelsea harus bisa ada di posisi di antara posisi itu. Gue kemarin ketika melawan Everton melihat cara bermain Chelsea itu ketika mereka menang-menang terus gitu di paruh musim awal, dan ternyata harus menyingkirkan Maresca dulu. Jadi kalau mungkin di next match-nya nanti lawan Liverpool atau lawan siapa ya gitu, gue lupa. Kalau misalkan Maresca di pinggir lapangan dan bermainnya masih crossing, fix memang Maresca yang membuat ekosistem dari sistem Chelsea ini mandak lah kasarnya gitu. Tapi kemarin ketika Enzo Maresca ada di tribun, cara mainnya oke loh. Baliknya Romeo Lavia juga menjadi mesin serangan Chelsea juga kalau gue bilang. Distribusi bola, breakernya di lini tengah dari para pemain Everton, ya terlepas dari kualitas Evertonnya juga gitu loh. Dengan adanya Romeo Lavia, tengahnya menjadi sangat-sangat solid gitu loh. Bola jarang banget sampai belakang, banyak dipotong sama Doi. Distribusi bola ke depannya juga sangat-sangat bagus, dan Romeo Lavia ngotot dan juga fresh gue bilang kemarin. Baik dari cukup lama dari cedera, sekalinya balik ya fresh banget si Romeo Lavia ini gitu. Jadi gue harap Chelsea bisa menampilkan atau menunjukkan yang terbaik lah sisa akhir musim ini. Dan di pekan ini udah balik lagi ya match-match dari Eropa, Liga Champions, dan Europa League Conference League di semifinal. We'll see nanti hari Rabu ada video atau enggak. Tapi pembahasan terakhir dari gue kali ini adalah Liverpool ya. Ya pastilah dibahas lah Liverpool gitu lah. Congratulations lah pokoknya untuk Liverpool, musim yang luar biasa. Transisi musim dari Arne Slot yang bisa menerapkan sistemnya dengan bagus, dengan sangat-sangat baik di Premier League, walaupun beberapa match terakhir terseok-seok ya gitu. Ya wajar lah gitu terseok-seok karena materi pemain mereka itu aja. Murni sih gue bilang cuma 15 pemain lah yang dipakai sama Arne Slot, 11 di lapangan ditambah Tsimikas, Elliot, Gakpo, Jota, Nunes. Ya murni itulah. Chiesa, Endo sangat jarang mendapatkan menit bermain. Joe Gomez mungkin ya, tapi luar biasa lah untuk Arne Slot ya. Dia bisa memanfaatkan momentum di mana pesaing-pesaingnya lagi pada nggak perform gitu loh. Tapi memang beberapa musim terakhir memang harus diakui yang sangat-sangat yang perform mungkin cuma Arsenal, Liverpool, City ya, cuma 3 itu ya. Jadi gue nggak heran kalau misalnya yang akan juara Premier League ya antara 3 klub itu gitu loh. Karena MU sama Chelsea lagi gue harap MU musim depan ya bisa menunjukkan atau bisa comeback lah di musim depan, bersaing di papan atas. Chelsea juga udah bisa membuktikan itu, jadi harusnya musim depan akan seru gitu lah. Kredit besar untuk Arne Slot, dan ini udah cukup panjang juga videonya, jadi orat sekali lagi untuk Liverpool dan untuk para fansnya, teman-teman B juga yang fans Liverpool. Enjoy lah kalian minggu ini, sangat-sangat bahagia, sangat-sangat adem, sangat-sangat happy gitu kan. Oke, kalau gitu kita lihat di hari Rabu nanti akan ada video atau enggak. So sampai jumpa di edisi Liga Mono selanjutnya guys. Bye bye, thank you.